Nah, kita tahu ada perhitungan baru Bank Dunia soal kemiskinan. Apakah Ibu menilai perhitungan ini relevan untuk Indonesia? Ya, karena relevansi itu tergantung pada tujuannya ya. Jadi kalau Indonesia memang selama ini memakai garis kemiskinan BPS, jadi kita dapatkan angka yang lebih kecil. Nah, kalau Bank Dunia mungkin dia membandingkan dengan purchasing power parity dari seluruh dunia, begitu ya. Jadi diambil rata-rata yang itu yang dianggap pantas. Jadi saya pikir tujuannya yang mungkin berbeda. Kalau Indonesia ingin melihat disparitas di dalam Indonesia saja, jadi relevansinya hanya untuk Indonesia. Sedangkan Bank Dunia comparison terhadap berbagai negara. Baik, tapi apakah ini akhirnya akan mempengaruhi persepsi investor yang mungkin akan melihat dari perhitungan Bank Dunia terhadap kemiskinan di Indonesia? Ya, itu karena Indonesia dibandingkan negara lain, Indonesia tentu saja menjadi lebih riskan gitu ya, karena angka kemiskinannya naik gitu ya. Jadi saya pikir tentu saja investor akan menggunakan standar Bank Dunia itu untuk pertimbangan investasi misalnya ya. Tetapi tidak berarti bahwa serta-merta itu akan mengurangi atau menambah investasi ya. Itu akan tergantung lagi pada tujuan investasinya kan. Jadi tidak usah khawatir kalau saya pikir untuk hal itu. Tapi yang lebih khawatir adalah fakta bahwa Bank Dunia membandingkan Indonesia dengan negara lain dalam hal kesejahteraan itu yang harus hati-hati disikapi. Berarti Indonesia sekarang dianggap masih rentan kemiskinannya. Baik, dan seperti apa standar baru ini akhirnya akan mempengaruhi target Indonesia untuk keluar dari ekonomi kelas menengah? Nah, ini merupakan beban ya, karena tentu aja angka ini besar. Artinya Indonesia harus lebih hati-hati dalam program kemiskinannya agar mencapai sasaran yang seperti ditargetkan Bank Dunia. Karena Indonesia punya sasaran internal, tapi ini kan target eksternal ya namanya. Jadi tentu akan sangat berpengaruh ya kalau kita ingin membandingkan dengan negara lain, dan Indonesia sebetulnya masih punya PR banyak ya dalam hal ini ya. Jadi Bank Dunia menurut saya baik sekali mengingatkan Indonesia bahwa harus hati-hati di dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena Indonesia ternyata tidak terlalu baik-baik saja gitu ya. Jadi masih ada banyak PR yang harus dibereskan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Baik, dengan adanya perhitungan baru dari Bank Dunia ini, apakah artinya target internal kemiskinan di Indonesia ini masih relevan? Tentu saja kalau kita pakai BPS targetnya ya tetap relevan, karena itulah sumber data kita untuk negara kita ke dalam gitu ya. Tetapi hati-hati bahwa ini kan Indonesia bukan hanya membandingkan ke dalam ya antar pulau atau antar provinsi, tapi Indonesia kan dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi eh, kalau indikator ini digunakan Bank Dunia, tentu saja Indonesia akan dibandingkan dengan negara lain dan menjadi faktor bisa positif atau negatif bagi Indonesia. Positif dalam arti Indonesia melihatnya ketertinggalan kita cukup jauh gitu ya. Kalau kita lihat, oh ternyata 40% gitu ya. Berarti Indonesia punya PR banyak gitu kan di dunia internasional. Tapi di satu sisi itu bagus untuk Indonesia ke dalam. Berarti kan perhatian terhadap program kemiskinan akan menjadi lebih gencar ya. Jadi saya pikir ini indikator yang digunakan Bank Dunia akan sangat baik untuk memperbaiki program kemiskinan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita melihat dari sisi positif bahwa itu merupakan peringatan gitu ya, bahwa Indonesia masih banyak PR loh untuk soal kemiskinan gitu ya. Baik, Bu Nina, kita lihat data-data ekonomi Indonesia hingga kuartal 1 2023 ini sebenarnya cukup positif begitu. Bagaimana tapi dengan tingkat kemiskinan? Evaluasi dari Anda, apakah memang sudah terjadi pengurangan kemiskinan yang cukup signifikan atau memang sebenarnya masih stagnan? Ya, kalau kita lihat kan angka kemiskinan kita sejak COVID itu relatif stagnan ya, artinya perbaikannya tidak gencar sekali ya, walaupun ada uang yang digelontorkan untuk program kemiskinan. Tapi kalau kita ingat di awal COVID itu justru menjadi persoalan, bantuan sosialnya ada penyimpangan di sana sini, datanya juga tidak baik gitu ya. Jadi perbaikan data menjadi PR tersendiri, dan kemudian perbaikan program juga menjadi PR berikutnya. Jadi saya pikir buat Indonesia ini sebetulnya sangat positif ya, memperbaiki program kemiskinan dan punya sasaran yang lebih worldwide ya, lebih bisa dibandingkan antar negara. Ya, jadi saya pikir dari sisi positif Indonesia menjadi harus berhati-hati ya dalam melaksanakan program kemiskinan, dan mudah-mudahan menjadi lebih baik hasilnya. Itu sisi positif. Sisi negatifnya tentu kekhawatiran ya terhadap bahwa Indonesia menjadi tidak terlalu baik rapornya di antara negara lain begitu ya, karena programnya ini kan menunjukkan oh masih banyak orang miskin di Indonesia. Ya saya pikir kita harus bersyukur ya, ada yang mengingatkan, Bank Dunia itu mengingatkan bahwa Indonesia dengan data kemiskinan yang demikian besar punya PR banyak sekali gitu.
Kita bersyukur untuk itu mestinya. Baik, bagaimana dengan daya beli masyarakat Indonesia? Apakah juga Ibu menilai ini masih stagnan sama seperti angka kemiskinan? Ya, tentu saja dengan adanya kenaikan inflasi yang cukup tinggi, ada kenaikan harga BBM gitu ya. Hari-hari ini masyarakat punya masalah tersendiri terhadap daya beli ya. Jadi artinya pertumbuhan pendapatan dibandingkan dengan inflasi kan kejar mengejar ya. Dan Indonesia ternyata tidak terlalu baik di sini. Masih ada dampak dari COVID ditambah lagi dampak dari resesi akibat perang Ukraine begitu ya. Jadi ada PR tambahan sebetulnya dan ini menunjukkan walaupun sudah ada penurunan di akhirnya, tetapi di tahun 2022 itu tinggi ya kenaikan inflasi kita gitu ya. Jadi saya pikir PR ya masih ada daya beli yang harus diperhatikan juga bagi khususnya yang rentan masyarakat yang menengah bawah begitu ya. Karena itu menjadi relevan dibandingkan dengan angka kemiskinan yang diusulkan apa yang diumumkan Bank Dunia itu. Baik Ibu Jadi Nia, tadi Ibu dua-duanya menjadi PR sampaikan Indonesia. juga